Bab 687. Mungkinkah kekuatanmu melalui warisan? Yun Ce bertanya dengan suara rendah. Saat pertama kali bertemu Jasmine, dia mengatakan usianya 13 tahun. Namun saat itu, dia belum cukup mengetahui kekuatan Jasmine. Dan seiring bertambahnya kekuatannya, dia juga semakin merasakan dengan jelas betapa menakutkannya kekuatan Jasmine. Sekarang dia cukup kuat untuk melawan kaisar tingkat rendah, dia masih tidak bisa merasakan batas kekuatan Jasmine. Pada usia 13 tahun, dia sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Jika dikatakan bahwa dia telah mengembangkannya sendiri, dia benar-benar tidak dapat menerimanya. Ya, kekuatanku memang diwariskan. Sesuai ekspektasi Yun Ce, dia menjawab pertanyaan ini dengan sangat sederhana sehingga dia tidak pernah membiarkan Yun Ce bertanya, tetapi warisan kekuatan misterius meskipun memang ada cara untuk melakukan hal semacam ini jauh lebih sulit daripada yang Anda kira, dan kondisinya sangat keras. Bahkan di dunia tempat saya tinggal, mungkin tidak ada misteri sukses selama ribuan tahun. Warisan kekuatan, terlebih lagi, bahkan warisan kekuatan mendalam yang paling sempurna di dunia seluruh dunia akan disertai dengan hilangnya setidaknya setengah dari kekuatan misterius selama proses pewarisan. Dan alasan mengapa aku berhasil menerima warisan itu. Suara Jasmine tiba-tiba berhenti, jelas, dia menyadari bahwa dia hampir mengatakan sesuatu dia seharusnya tidak mengatakannya dalam narasinya. Setelah jeda singkat, dia mendengus dingin, dan melanjutkan, benua Tianxuan berada pada tingkat yang sangat rendah di dunia yang luas ini, dan sangat mustahil bagi cara mendalam tingkat tinggi seperti warisan kekuatan yang dalam untuk ada. Dan Fen Juechen apa yang muncul di tubuhnya seharusnya bukan warisan kekuatan misterius. Bukan warisan kekuatan misterius. Yun Ce terkejut, apa itu? Bukankah sumber sihir yang dia serap adalah kekuatan sihir yang dikembangkan oleh orang lain? Dari segi sifat pada dasarnya, dia menyerap dan mewarisi kekuatan orang lain sedikit demi sedikit. Petik 2. Ketika saya pertama kali bertemu Fen Juechen, peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba dan aura iblis di tubuhnya membuat saya berpikir bahwa tubuhnya telah diambil alih oleh jiwa iblis. Tetapi kemudian saya menemukan bahwa dia jelas memiliki kesadaran diri yang lengkap. Saya kemudian mengunjungi sumber iblis di tubuhnya, dan menemukan bahwa aura jiwa dari sumber iblis itu dan aura jiwa Fen Juechen sangat konsisten. Kata Jasmine dalam suara yang tenang. Dengan sedikit keraguan, inilah yang membuatku bingung. Jiwa iblis dengan kekuatan sumber secara paksa memasuki tubuh seseorang. Seharusnya hanya ada 3 hasil, hancurkan tubuh ini, hancurkan tubuh ini. Tubuh itu disita tubuh dan dikalahkan dan dihilangkan oleh pemilik tubuh dengan kekuatan mendalam atau kekuatan jiwa yang lebih kuat. Namun di dalam tubuh Fen Juechen, jiwanya sendiri dan jiwa iblis yang memasuki tubuhnya muncul dalam harmoni yang sempurna. Tidak hanya mereka tidak menghancurkan satu sama lainnya, merebut tubuh itu seperti 2 jiwa yang semula terpisah, perlahan menyatu kembali. Gelombang, Akeong tanda pagar persen. Jika Jasmine secara langsung mengatakan bahwa itu adalah warisan kekuatan yang dalam, meskipun itu luar biasa, Yun Ce langsung dia bisa memahaminya, tapi penjelasan Jasmine membuat otak Yun Ce berubah menjadi sepanci bubur. Dia menggelengkan kepalanya dan mulai terbang ke arah kota Liu Yun lagi. Semakin saya mendengarnya, semakin rumit jadinya. Lupakan saja, saya akan bertanya pada Fen Juechen 3 bulan kemudian. Petik 2. Anda tidak mendengar jelas apa yang baru saja aku katakan padamu. Apakah kamu mengatakan itu? Jasmine berkata dengan dingin, kamu bukan tandingannya sekarang, dan kemungkinan besar kamu tidak akan menjadi tandingannya dalam 3 bulan. Apakah kamu siap untuk mati? Yun Ce melengkungkan bibirnya dengan sangat tenang, aku ada bahtera Suan kuno. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu bisa melarikan diri. Dan, senyuman di wajahnya sedikit memudar, dan alisnya sedikit mengembun, dan bahkan jika aku tidak lari, tidak akan semudah itu dia membunuhku. Aku tidak akan membiarkan diriku dikalahkan oleh mantan bawahannya. Petik 2. Petik 2. Jasmine terlalu malas untuk menanggapinya. Dia melayang dengan tenang di ruang mutiara racun langit, membimbing kekuatan pemurnian yang sangat kaya di seluruh dunia untuk memurnikan racun iblis terakhir dalam jiwanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya sedikit dan berbisik pada dirinya sendiri. Dia berkata pada dirinya sendiri, apakah itu semacam teknik reinkarnasi terlarang? Kembali ke klan Xiao, halaman Xiao Lai masih dipenuhi tawa dan tawa.
Hanya dalam beberapa jam, wajah dan kondisi mental Xiaolai benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kegembiraan karena mendapatkan kembali sesuatu yang telah hilang selama lebih dari 20 tahun membuatnya menangis berulang kali. Xiao Ce, begitu Yun Ce jatuh dari langit, Xiao Lingqi datang dengan tergesa-gesa dan memeluk lengan kanannya erat-erat, seolah dia takut dia akan terbang lagi. Dia langsung teringat pada Xiaolai dan Xiao Yun masih di sana. Dia dengan cepat sedikit rileks, dan pipinya yang sedikit terkulai diwarnai dengan cahaya merah yang menawan. Keintimannya sama seperti sebelumnya, tetapi yang membedakan adalah keadaan pikirannya. "CR, kamu kembali." Melihat Yun Ce, yang dibesarkannya sejak kecil, Xiaolai tersenyum puas dan bersyukur. "Saudaraku, bagaimana situasinya di sana? Apakah kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan?" Xiao Yun bertanya ke depan. Dibandingkan dengan sebelumnya, alisnya menunjukkan semangat yang beberapa kali lebih besar. Karena pada saat itu, kota Liu Yun adalah sebuah eksistensi yang ada hubungannya dengan dirinya namun asing baginya. Namun kini, di tempat ia dilahirkan, ia mengenali kerabat terdekatnya, dan ia sudah terbuka tentang kota Liu Yun, milik yang berakar di hati. Yun Ce menggelengkan kepalanya. Tentara Phoenix Ilahi memang menjalankan misi rahasia, tetapi langkah-langkah kerahasiaan mereka sangat ketat. Bahkan jika saya menggunakan penangkapan jiwa suangan, saya tidak dapat mengetahui hasilnya. Petik 2. Penangkapan jiwa Suan Gang Kota No. Nomor 7 di dunia tampak terkejut. Di kota Kekaisaran Iblis, tidak ada yang tahu tentang tirani Suan Gang dalam menangkap jiwa. Tetapi jika Suan Gang bahkan tidak bisa menangkap jiwa, maka itu akan menjadi sangat tidak biasa. Yah, Yun Ce mengangguk hati-hati, jadi masalah ini lebih serius dari yang kita harapkan. Tidak peduli apa, kita harus mencari tahu dengan jelas. Petik 2. Saat Yun Ce berbicara, tatapannya tiba-tiba berubah ketika dia melihat nomor 7 di dunia. Agak aneh, dan perubahan matanya membuat nomor 7 di bawah langit memandang dirinya sendiri dengan bingung. "Saudara Yun, apakah ada yang aneh denganku? Mengapa kamu melihatku seperti ini? Ulurkan tanganmu." Yun Ce tiba-tiba berkata dengan serius. Penampilan Yun Ce membuat nomor 7 di bawah langit tiba-tiba gugup, dan dia dengan cepat mengulurkan tangan kanannya. Xiao Yun di sampingnya bahkan lebih gugup daripada dia. Kakak ketujuh, ada apa dengan dia?" Yun Ce tidak menjawab, dan mengulurkan jari-jarinya untuk mencubit pergelangan tangan nomor 7 di bawah langit. Setelah berhenti selama 3 napas, dia menarik kembali jari-jarinya, menghembuskan napas perlahan, dan berkata perlahan, "Xiao Yun, kakak ketujuh, aku akan mengambil itu. Jika kamu turun, kamu harus siap secara mental." Ekspresi, nada suara, dan gerakan pernafasan Yun Ce membuat Xiao Yun dan saudara perempuan ketujuh dunia menahan napas, jantung mereka berkontraksi, dan mereka tidak berani mengambil nafas. Xiao Yun sedikit tergagap. Apakah ada sesuatu? Apakah ada yang salah dengan tubuh kakak ketujuh? Mereka mengetahui keterampilan medis Yun Ce dengan sangat baik. Ini jelas bukan lelucon. Ya, dan ini sangat serius. Yun Ce mengulurkan 2 jari dan menunjuk kedua orang yang jantungnya hampir berhenti berdetak. "Adik ketujuh, sedang hamil, yang berarti kamu akan segera menjadi orang tua." Petik 2 tanda seru petik 2. Xiao Yun dan Tianxia nomor 7 tercengang, lalu mereka berseru pada saat bersamaan. "Benarkah, benarkah, benarkah?" Xiao Yun memegang nomor 7 di bawah langit di satu tangan dan Yun Ce di tangan lainnya, wajahnya memerah karena kegembiraan. Aku. Orang nomor 7 di dunia tanpa sadar meletakkan tangannya di perut bagian bawah, wajahnya tertutup awan merah, dan dia hampir tidak koheren di bawah keterkejutan dan ketakutan serta kegembiraan naluriah. "Tentu saja benar, saya seorang dokter ajaib, bagaimana saya bisa melakukan kesalahan seperti ini?" Yun Ce memandang mereka dengan mata aneh. "Kalian berdua agak terlalu efisien. Sudah berapa lama kalian menikah? Beraninya kamu melakukan ini, untuk membunuh seseorang. Mungkinkah sebelum kamu menikah?" Tidak, sama sekali tidak." Xiao Yun melambaikan tangannya dengan panik. "Ya Tuhan!" Xiao Lingqi berseru, "Ayah, apakah kamu mendengar itu? Xiao Qi sedang hamil, kamu akan segera menjadi kakek buyut." Petik 2. Suara Yun Ce begitu keras, bagaimana bisa Xiaolai melakukannya? Tidak mendengar, dia mengangkat tangannya ke udara, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan dia begitu gembira dan bahagia hingga dia hampir tidak dapat berbicara.
Yunce berjalan cepat ke sisinya dan berkata dengan keras, "Kakek, dalam beberapa bulan, kamu akan dipromosikan menjadi kakek Zeng." Hehe, lihat, Xiao Yun tidak hanya kembali dengan setiap rambut di kepalanya, tidak hanya membawa kembali seperti itu cucu ipar yang luar biasa, aku bahkan membawa kembali cicitmu. Bagus, bagus sekali. Xiao Lai mengangguk gemetar, dengan air mata kebahagiaan berkaca-kaca. Pada saat itu, hembusan angin sejuk angin bertiup kencang. Xiao Lai mengerutkan kening dan berkata dengan cepat, "Yuner, bawa Xiaoqi kembali ke rumah secepatnya." Di luar dingin, tapi tidak melukai udara janin. Petik 2. Haha, Yunce tertawa, "Kakek, harap tenang. Meskipun kakak ketujuh masih sangat muda, kekuatannya yang terdalam ada di alam baksuan. Bahkan Ling Yuefeng, pemilik Villa Tianjian, bukanlah tandingannya. Terlebih lagi, Suan Gong yang dipraktikkan oleh Qimei sangatlah murni, janin dalam perutnya dilindungi oleh Suan Qi yang begitu kuat dan murni. Bahkan jika dia ingin melakukan apapun, itu akan sulit." Petik 2. Kakek, saya baru pergi selama 3 tahun, dan kesehatan Anda menjadi sangat buruk. Jika kamu tidak menjaga dirimu dengan baik, kamu bahkan mungkin tidak bisa menggendong cicitmu. Hahaha, Xiao Lai tertawa, berpegangan pada kursi, dan berdiri perlahan tapi lurus, tulangku masih kuat. Sangat, jika aku hidup beberapa dekade lagi, aku bisa melihat bayi kecil ini tumbuh dan memiliki bayi lagi. Petik 2. Ayah. Melihat energi dan semangat Xiao Lai tiba-tiba menjadi lebih kuat, kata Xiao Lingqi sangat bahagia. Dia yakin dalam keadaan seperti itu, tubuh Xiao Lai akan bisa pulih dalam waktu sesingkat mungkin. Berita bahwa nomor 1 di bawah langit sedang hamil membuat keluarga itu berada dalam kegembiraan yang mendidih. Setelah kegembiraan itu akhirnya sedikit mereda, Yunce akhirnya menemukan kesempatan untuk mengatakan apa yang selalu ingin dia katakan, "Kakek, bibi kecil, Xiao Yun dan Qimei untuk sementara tinggal di kota Liuyun selama periode ini dan berada di bawah perawatan Anda. Meskipun saya baru saja kembali, saya akan pergi ke suatu tempat yang harus saya kunjungi selanjutnya, jadi saya harus meninggalkan Anda untuk sementara waktu." "Di mana kamu pergi?" Ekspresi Xiao Lingqi menjadi gugup, dan dia segera meraih tangan Yunce. "Kamu baru saja kembali, mengapa kamu pergi lagi? Apakah kamu akan melakukan sesuatu yang berbahaya lagi?" "Apa yang terjadi? Aku akan pergi ke kerajaan Phoenix Suci. Aku akan berangkat sebelum senja hari ini." Yunce memegang tangan kecil Xiao Lingqi dan berkata sambil tersenyum santai, "Tapi tidak ada bahaya sama sekali. Aku akan segera kembali. Kapan saatnya tiba, aku bisa tinggal bersama bibi kecilku selama dia mau." Bab 688. Divine Phoenix Kingdom. Mengapa kamu ingin pergi ke sana? Ekspresi Xiao Lingqi menjadi lebih cemas, karena bagi semua warga Blue Wind, ini adalah nama mimpi buruk. Dia memegang tangan Yunce erat-erat. 3 tahun yang lalu, sesuatu terjadi kepadamu di kerajaan Phoenix Suci. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa? Jangan khawatir, kata Yunce dengan percaya diri, bukan Tuhan yang menyebabkan kecelakaanku 3 tahun yang lalu. Kekaisaran Phoenix, di sebaliknya, Kekaisaran Phoenix Suci tidak bisa melakukan apapun kepadaku 3 tahun yang lalu, dan itu bahkan lebih mustahil lagi sekarang. Petik 2. Tidak, itu tidak bisa dilakukan. Aku tidak ingin kamu melakukan sesuatu yang berbahaya lagi. Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya dengan tegas, dia menatap Xiao Lai meminta bantuan. Ayah, hentikan Xiao Ce dengan cepat, dia akan melakukan hal-hal berbahaya lagi. Xiao Lai menatap langsung ke arah Yunce. Saat mentalitasnya berubah, matanya berubah, jauh lebih jelas dari sebelumnya, dan dia berkata perlahan, "CR, kamu sangat ingin pergi ke Divine Phoenix Empire untuk meminta mereka mundur." "Ya," Yunce mengangguk. "Yu Xiao, aku adalah warga negara kerajaan Blue Wind. Yuda, aku adalah pangeran permaisuri dari keluarga kerajaan Blue Wind. Tanah airku telah diinjak-injak, dan ayahku telah dibunuh. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku tidak bisa tinggal diam. Hari ketika kerajaan Divine Phoenix datang kepadaku di Blue Wind, Blue Wind akan mengalami bencana lagi, jadi aku harus pergi ke Divine Phoenix sesegera mungkin." 200.000 Divine Phoenix Army di timur kota juga penuh dengan keanehan. Jika kamu tidak mengetahuinya sesegera mungkin, akan lebih sulit bagiku untuk merasa nyaman." Xiao Lai mengangguk perlahan, lalu tersenyum tipis. "Tidak peduli apa, kamu harus memastikan keselamatanmu sendiri."
Bahkan jika itu untuk aku dan Linky, jangan menempatkan dirimu dalam bahaya lagi. Petik 2. Ya, Yunce berkata dengan seluruh kekuatannya. Dia mengangguk, aku pasti akan melakukannya. Xiao Linky tiba-tiba menjadi cemas, ayah, kamu. Petik 2. Linky, kita tidak bisa menghentikannya. Xiao Lei terkekeh dan berkata dengan sedih, CR telah sepenuhnya ketika dia tumbuh dewasa. Dunia yang sekarang bisa dia hubungi jauh lebih besar daripada yang bisa kita lihat mata kita. Terlebih lagi, kali ini dia melakukannya bukan karena dendamnya sendiri, tetapi untuk seluruh kerajaan Blue Wind. Jika benar kami hanya bisa bangga dengan kemampuan kami menyelamatkan rekan senegaranya Blue Wind yang tak terhitung jumlahnya dari air dan api, jadi tidak ada alasan untuk menghentikan kita. Ayah, kata-kata Xiao Lei membuat tekad Xiao Linky meleleh menjadi kelemahan, dan dia menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya, tapi, aku takut, aku benar-benar takut. Villa Tianjian 5 tahun lalu. Bahtera Xuan kuno 3 tahun lalu. Di balik 2 pemulihan, ada 2 pukulan yang sangat berat hingga dia pingsan. Perubahan suasana hatinya selama bertahun-tahun telah membuatnya semakin sadar akan apa yang paling penting di hatinya. Sekarang dia bisa bertemu kembali dengannya. Dia hanya berharap dia akan selalu baik-baik saja dan tidak akan ada apa-apa, lebih banyak risiko atau kesulitan, mungkin tidak penting. Bibi kecil, tolong jangan khawatir. Yunce menghiburnya dengan lembut, 3 tahun yang lalu, aku pernah melakukan kesalahan padamu, yang membuatmu sedih selama 3 tahun penuh. Kali ini, aku tidak akan pernah melakukan kesalahan apapun kepadamu lagi. Bibi kecilku membuat kesalahan. Aku akan kembali paling lama dalam sebulan, dan meskipun aku pergi ke kerajaan Phoenix Suci kali ini, pasti tidak akan ada risiko nyata. Jika kamu tidak percaya itu, kamu bisa bertanya pada Xiao Yun. Petik 2. Ya. Tentu saja Xiao Yun mengangguk penuh semangat, kakak sangat kuat sekarang. Kemanapun dia pergi, sulit untuk berpikir berada dalam bahaya. Terlebih lagi, kakak laki-laki tertua memiliki bahtera misterius yang sangat ajaib yang dapat melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa secara instan. Jika memang ada bahaya, kakak laki-laki tertua dapat segera melarikan diri dan tidak ada yang dapat mengejarnya. Oleh karena itu, saya benar-benar merasa nyaman dengan kakak laki-laki tertua, dan bibi kecil saya juga bisa benar-benar yakin. Xiao Yun tidak sengaja membantu Yunce. Untuk menghibur Xiao Linky, itu adalah semacam kekaguman dan kepercayaan pada Yunce dari lubuk hatiku. Bagaimanapun, dialah yang mengalahkan kekuatan Raja Ming yang menyelimuti seluruh dunia iblis ilusi dan menyelamatkan keluarga kerajaan iblis. Rencana, kekuatan, dan ambisi Raja Ming sangat menakutkan. Dia hampir menggantikan keluarga kerajaan iblis untuk mendominasi alam iblis ilusi, namun karena Yunce, dia gagal dan akhirnya memusnahkan klannya. Ada juga Sun Moon Divine Palace yang terkenal bahkan di dunia iblis fantasi. Datang dengan momentum yang dahsyat, namun ditipu oleh Yunce. Dia hampir merangkak pergi. Ditambah bahtera kuno yang bisa melintasi ruang angkasa, meskipun kekuatan Yunce bukan yang terbaik. Tapi Xiao Yun sangat yakin bahwa di dunia ini, pasti lebih sulit membunuhnya daripada membunuh seorang kaisar puncak. Yang perlu dikhawatirkan adalah orang-orang yang menjadi sasarannya atau musuhnya. Petik 2. Petik 2. Xiao Linky menggigit bibirnya lebih erat dan menolak melepaskan tangan Yunce. Setelah beberapa saat, dia mengangkat wajahnya dan menatap Yunce dengan sepasang mata yang cerah. Kalau begitu kamu, bisakah besok apakah kamu pergi lagi? Kamu baru saja kembali dan aku bahkan tidak punya waktu untuk melihatmu baik-baik. Ngomong-ngomong, Xiao Yun dan Xiao Qi akan pergi ke gunung belakang untuk menyembah ayah mereka besok. Kamu bisa saja bawa mereka bersamamu, jadi jangan pergi hari ini. Oke, bagaimana bisa Yunce menolak permintaan lembut seperti itu? Dia mengangguk dengan lembut, baiklah, kalau begitu aku akan berangkat besok. Yah, sudah bertahun-tahun sejak aku sudah makan makanan yang dimasak oleh bibi kecilku. Petik 2. Yah. Xiao Linky tersenyum ringan. Dia diam-diam menatap wajah di dekatnya, mata dan senyumnya menjadi bingung dan tergila-gila. Mata Xiao Lei selalu tertuju pada Xiao Linky. Melihat penampilan Xiao Linky saat ini, dan cara dia memandang Yunce, alisnya sedikit mengernyit, lalu segera rileks, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Saat malam tiba,
makan malam mewah dinikmati dan dinikmati. Xiao Lai, yang selalu kesulitan menelan, makan 3 mangkuk besar nasi. Wajahnya menjadi lebih merah, dan dia tertawa lebih keras daripada gabungan 3 tahun terakhir. Mungkin, dia tidak pernah berani berharap bisa makan malam reuni di meja yang sama dengan cucu kandungnya. Setelah makan malam, Yun Ce memanggil Xiao Yun, ikut aku. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu sendirian. Petik 2. Xiao Yun ditarik oleh Yun Ce keluar halaman dan menatap Yun Ce dengan ekspresi serius. Di wajahnya, Xiao Yun bertanya dengan gugup, "Saudaraku, apakah ini sesuatu yang sangat penting?" Yun Ce mengangkat tangannya dan menepuk dagunya, lalu mengambil satu langkah lebih dekat dan merendahkan suaranya. "Sebenarnya, saudara perempuan ketujuh yang saya sebutkan sore ini ada di sini. Masalah kehamilan, itu salah." Xiao Yun tertegun sejenak, lalu dia melompat, "Apa? Palsu, palsu. Set, pelankan suaramu." Yun Ce menekan bahu Xiao Yun, "Aku mengatakan itu, tentu saja ini bukan untuk membodohimu, tapi untuk kakek. Kamu juga telah melihat kondisi fisik kakek." Ekspresi Yun Ce menjadi serius. Seseorang yang telah mengembangkan mistisisme selama separuh hidupnya telah menjadi seperti sekarang ini dalam 3 tahun, hanya karena dia sudah lama bertekad untuk mati. "Saya mendengar beberapa orang dari keluarga Xiao mengatakan bahwa kakek dan nenek saya memiliki hubungan yang sangat dalam saat itu. Tidak lama setelah nenek melahirkan bibi kecil saya, itu terjadi karena paman Xiao, yaitu ayahmu, dia meninggal dalam depresi. Jika kakekku tidak membesarkan aku dan bibi kecilku, dia akan pergi bersamanya. Nanti, saat bibi kecilku dan aku tumbuh besar, kakekku kondisi mentalku jelas menjadi semakin tertekan. Saat itu, aku menggunakan balas dendam, dan harapan bahwa kamu masih hidup untuk mendukungnya. Alhasil, berita kematianku datang 3 tahun lalu, yang membuat kakekku benar-benar putus asa, bertekad untuk mati dalam 3 tahun terakhir. Jika bukan karena bibi kecilku masih di sana, dia mungkin sudah lama bunuh diri. Sekarang aku kembali dan kamu juga kembali, kakek sangat bahagia dan puas. Tapi meski begitu, sulit menghilangkan keinginan mati yang sudah ada selama 3 tahun. Hampir menjadi inersia, dia sudah menantikan hari di mana keinginannya selama bertahun-tahun akan terkabul. Setelah itu saya hamil, saya mungkin lebih ingin menemani nenek dan putra saya, jadi saya harus mengarang fakta bahwa saudara perempuan saya yang ketujuh sedang hamil untuk memberikan kejutan dan harapan besar kepada kakek." Yun Ce mendengarkan, Xiao Yun dengan cepat menjadi tenang. Dia berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata dengan cemas, "Apa yang dikatakan kakak laki-laki itu masuk akal, tetapi hal semacam ini dapat dengan mudah terungkap. Lagi pula, penipuan kakak dan kakek ketujuh, bagaimanapun juga, itu tidak baik sama sekali. Mereka jelas sangat bahagia, tetapi jika mereka tahu itu bohong, mereka pasti akan sangat sedih." Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Yun Ce misterius, dia tersenyum, lalu menggeliat. Di telapak tangannya ada 2 pil seukuran kuku jari tangan, 1 putih dan 1 merah. "Ambil 2 pil ini, ambil sendiri yang merah, berikan yang putih pada Kimei. Lalu, ketujuh kakak akan hamil setelah malam ini." "Ah, benarkah, benarkah?" Xiao Yun membuka mulutnya lebar-lebar, mengulurkan tangan dan mengambil pil dari tangan Yun Ce, melihatnya dengan rasa ingin tahu, dan berkata dengan sangat terkejut, "Ada obat ajaib seperti itu?" "Benarkah? Pasti berhasil. Aku bisa dengan mudah mempraktekkan banyak pil tuan, belum lagi obat sederhana ini untuk pasangan." Yun Ce berkata dengan santai, "Selama ketujuhmu kakak perempuan tidak dalam masa bibinya hari ini, pasti tidak akan ada masalah." Petik 2. Hei, tentu saja aku tidak akan meragukan keterampilan medis kakak laki-lakimu. Itu bagus. Xiao Yun dengan hati-hati memegang pil merah dan putih itu erat-erat, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya, "Saudaraku, apa yang kamu maksud dengan masa bibi yang baru saja kamu katakan?" Petik 2. Petik 2. Yun Ce dengan cepat mengingat corak nomor 7 di bawah langit hari ini dan denyut nadi yang dia ambil dengan santai, dan berkata, "Ini adalah istilah medis, kamu tidak perlu mengetahuinya. Singkatnya, selama kamu dan Kimei meminum 2 pil, tidak akan ada masalah." Petik 2. "Oh, aku akan segera pergi." Xiao Yun mengangguk, dan begitu dia mengangkat kakinya, dia mengambilnya kembali dan berkata dengan sedikit gentar, tapi bagaimana aku harus memberi tahu Kimei?"
Jika aku memberitahunya bahwa aku hamil, itu salah, dia mungkin sedih dan marah, tetapi jika aku tidak memberitahunya, aku tidak tahu bagaimana aku harus memberitahunya tentang pil ini. Aku tidak pernah berbohong kepada Kim Mei. Ini. Yun Ce memutar-mutar pilnya, matanya, mengulurkan tangannya, meraih pil putih di tangan Xiao Yun, dan melompat di tempat, berteriak besar, adik ketujuh. Orang nomor 7 di dunia itu berbalik dan berkata, "Saudara Yun, apa yang terjadi?" Yun Ce menjentikkan jarinya, dan pil putih itu terbang menuju nomor 7 di dunia. "Kamu baru saja datang ke benua Tianxuan. Aku takut aklimatisasi akan berdampak pada janin di dalam perutmu, jadi aku menyiapkan janin untukmu. Makanlah dengan cepat." Orang nomor 7 di dunia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, melihatnya, memakannya tanpa berpikir, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Saudara Yun." Petik 2. Di dunia iblis fantasi, semua orang tahu bahwa Yun Ce adalah seorang dokter ajaib yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Salah satu obatnya sulit ditemukan, dan bahkan jika dia percaya bahwa ada hantu di dunia, dia tidak akan meragukan bahwa Yun Ce adalah obat yang tepat. Yun Ce ringan dan mudah. Setelah jatuh, dia berkata kepada Xiao Yun, "Oke, sudah terselesaikan." Xiao Yun tersenyum malu-malu, lalu dia segera meminum pil merah itu. Yun Ce memandang Xiao Yun dan tiba-tiba berkata, "Aku membunuh komandan 200.000 tentara Phoenix Ilahi di timur kota. Mereka sekarang tanpa pemimpin, tidak seorang pun boleh bertindak gegabah. Setelah saya pergi ke kerajaan Phoenix Ilahi besok, saya tidak dapat memprediksi apa hasilnya. Saya juga tidak dapat memprediksi pergerakan 200.000 tentara Phoenix Ilahi, tetapi saya tidak dapat mengesampingkan kemungkinan menerima perintah untuk menyerang kota Liuyun. Oleh karena itu, selama periode ini, kota Liuyun akan mengandalkan Anda dan Kim Mei untuk melindunginya. Dan jika kamu tidak ingin tanganmu ternoda darah sepertiku, bawalah kakek dan bibi kecilmu dan pergi dengan selamat secepatnya, atau kirim langsung pesan kepadaku. Ada sebuah bahtera kuno yang dalam, dan aku dapat kembali kapan saja." Petik 2. Saudaraku, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, meskipun aku mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada kakekku, bibiku, dan saudara perempuanku yang ketujuh. Xiao Yun berkata dengan tegas. Yun Ce berbalik dan melihat ke arah selatan, matanya perlahan-lahan menjadi lebih rendah. Divine Phoenix Empire. Divine Phoenix Sect, bersiaplah untuk menanggung kemurkaanku. Bab 689. Kerajaan Phoenix Ilahi, Sekte Phoenix Ilahi. Sisi kanan wajah Feng Ximing berwarna merah tua seperti darah dan bengkak. Tamparan yang diberikan Feng Hengkong karena marah begitu parah sehingga meskipun Feng Ximing memiliki kekuatan yang sangat besar, dia belum dapat pulih sepenuhnya sampai sekarang. Dia berdiri di depan Feng Hengkong dan menundukkan kepalanya dengan hormat. "Ayah, apa instruksimu untuk memanggilku?" Feng Hengkong meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tanpa berbalik, dan berkata dengan tenang, "Feng Hu sangat kuat." Feng Ximing memberikan pukulan keras. Feng Hui punya kenangan diatur oleh semua tetua agung bersama-sama. Sama sekali tidak ada kemungkinan kebocoran di dalam sangkar. Feng Hengkong mengencangkan alisnya, lagi pula, orang yang membunuh Feng Hui bukanlah orang-orang dari 4 tanah suci. Mereka tidak akan mengambil risiko menyinggung perasaan Dewa Phoenix hanya untuk keraguan. Bunuh Feng Hui, bukan dari 4 tanah suci. Wajah Feng Ximing menjadi lebih terkejut, meskipun Feng Hui adalah pemimpin tentara Phoenix Ilahi. Kekuatannya yang dalam tidak lemah, kecuali 4 tanah suci, siapa lagi yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk membunuh Feng Hui? Terlebih lagi, selain Feng Hui, ada 200.000 tentara Phoenix Ilahi. Dia adalah seseorang yang tidak akan pernah Anda duga. Feng Hengkong berbalik sekitar, wajahnya sangat serius dan jelek. "Itu Yun Ce, apa?" Feng Ximing tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan segera menarik luka di wajahnya, menyebabkan kedutan gemetar di sudut matanya. "Yun Ce yang mana?" Siapa lagi Yun Ce yang seharusnya dimakamkan di bahtera misterius kuno 3 tahun lalu? Feng Hengkong berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan tanya kenapa dia masih hidup. Aku ingin tahu kenapa lebih dari orang lain. Bagaimana dia bisa masih hidup? 3 tahun yang lalu, dia menghilang bersama tabut Suan kuno. Tidak ada kemungkinan dia selamat. Mungkinkah hanya mirip, atau sekadar palsu untuk membingungkan publik? Aku ini benar-benar tidak seperti kamu tidak bisa membedakan apakah seseorang itu asli atau palsu."
Feng Hengkong berkata dengan sungguh-sungguh, suara, ekspresi, mata Yun Che, kesombongan yang datang dari bawah tanda jiwa kematian Feng Hui. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menirunya. Tidak hanya dia masih hidup, tetapi kekuatannya yang dalam jauh lebih baik daripada 3 tahun lalu. Feng Hui sama sekali tidak berdaya di bawah tangannya, bahwa kekuatannya saat ini, apakah sudah berada di tahap tengah dari alam mendalam Tyrant? Feng Ximing bertanya dengan kaget. Kekuatan mendalam Feng Hui berada pada tahap awal dari alam Tuan, yang membuatnya tidak dapat melawan, setidaknya sekuat Tuan di tahap tengah, tidak. Ini sama sekali tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat bakatnya, itu tidak mungkin baginya untuk melakukannya dalam waktu singkat. Dia telah meningkat pesat hanya dalam 3 tahun. Tidak, kekuatannya saat ini mungkin tidak lebih dari tahap tengah alam mendalam Tyrant. Mata Feng Hengkong dingin dan dia berkata dengan suara rendah, anak berusia 70 tahun yang menghilang secara misterius di depan kota Kekaisaran Blue Wind Wanda Jun, termasuk 2 tetua gubernur Fei Heng dan Fei Ying, semuanya karena dia. Ini adalah apa yang dia katakan sendiri. Jika ini benar, maka kekuatannya tidak hanya akan melampaui tahap tengah Tuan, sangat mungkin, sudah. Tahap akhir dari alam mendalam Tyrant. Ini bahkan lebih mustahil. Feng Ximing menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Yun Che mencoba yang terbaik untuk mengalahkan Si Luo saat itu, dan kekuatannya kira-kira berada di tingkat ke-9 dari alam mendalam raja. Itu hanya 3 tahun yang lalu, bahkan. Jika dia mengambil Daluo Pil emas, tidak mungkin baginya untuk menyeberang ke tahap akhir alam mendalam Tyrant dalam waktu sesingkat itu. Jika dikatakan bahwa dia menggunakan cara khusus atau senjata misterius, saya akan tetap menerimanya. Tapi jika dikatakan bahwa itu adalah dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan 700.000 tentara Phoenix Ilahi dan 2 tetua panglima perang, aku tidak dapat mempercayainya apapun yang terjadi. Selanjutnya, bahkan jika kamu mundur sejuta langkah, bahkan jika Yun Che dibangkitkan dari kematian, dia benar-benar memiliki penguasa tahap akhir sekarang. Kekuatannya paling banyak hanya satu masalah kecil lagi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan mengetahui bahwa hilangnya tentara bukan karena campur tangan rahasia dari 4 tanah suci, ayahku seharusnya sangat lega. Mengapa dia terlihat begitu berat? Apalagi 1 Yun Che, bahkan jika 10 Yun Che hidup kembali, mereka tidak akan membuat gelombang apapun. Feng Hengkong mengerutkan kening secara ekstrim, tetapi apakah kamu lupa mengapa Sue selama 3 tahun? Ekspresi Feng Ximing tiba-tiba berubah, apakah ayah mengkhawatirkan Sue? Bukannya aku khawatir. Dada Hengkong naik turun dengan keras, dan wajahnya bahkan lebih jelek dan hampir bengkok. Ini lebih penting daripada kamu. Kebenarannya bahkan lebih mengerikan dari yang bisa kamu bayangkan. Tahukah kamu bahwa setelah kamu diusir olehku, apa yang dikatakan Sue kepadaku? Dia memintaku untuk bersikap baik kepada kerajaan Blue Wind. Petik 2 titik titik titik. Inilah sebabnya ayahku memerintahkan agar tak seorang pun boleh membicarakannya. Alasan mengirim pasukan ke Blue Wind. Feng Ximing mulai menyadari keseriusan masalahnya. Bagaimana mungkin aku tidak menyetujui permintaan Suir? Feng Hengkong mengepalkan tangannya erat-erat. 3 tahun yang lalu, Yun Che menyelamatkan Suir dengan nyawanya, dan Suir, yang sedang koma untuknya selama 3 tahun penuh, tetap saja. Dia menitikkan air mata untuknya. Sebelumnya, pernahkah kamu melihat Suir menitikkan air mata? Petik 2 titik 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 petik 2. Aku sudah lama memperhatikan bahwa dia sama sekali tidak sekadar berterima kasih kepada Yun Che. Tubuh Feng Hengkong sedikit gemetar. Dia berdiri, kemarahan dan kepanikan yang mendalam bergoyang di kedalaman matanya. Sue entah kenapa mendapatkan binatang misterius terbang tipe S, dan aku secara tidak sengaja mengetahui bahwa binatang misterius tipe S itu bernama Snow Phoenix. Binatang itu hanya ada di tempat bernama Bingji Snow Region di Blue Wind Kingdom, dan bekas tunggangan terbang Yun Che adalah Snow Phoenix Beast. Apakah ini, mungkinkah? Sue sedang menuju lembah Qifeng sebelumnya, dia tiba-tiba memintaku untuk pergi ke wilayah es dan salju di Kerajaan Angin Biru, dan hanya ada satu kekuatan di wilayah es dan salju, dan itu adalah Istana Abadi Awan Beku. Dan Yun Che adalah anggota Frozen Cloud Asgard. Kata-kata Feng Hengkong membuat ekspresi Feng Ximing berubah lagi dan lagi. Mungkinkah dikatakan bahwa Sue dan Yun Che sudah saling kenal sebelum turnamen peringkat 7 kerajaan?
Saya harusnya sudah lama berpikir bahwa dengan temperamen Yun Che, jika hanya karena Suer menyelamatkannya di turnamen peringkat 7 kerajaan, bagaimana mungkin Suer mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya? Demikian pula, jika itu hanya bantuan untuk menyelamatkannya hidup, bagaimana bisa Suer begitu sedih karena dia? Tingkat ini, kemarahan Feng Hengkong mulai berubah menjadi roh jahat yang semakin kejam, dan suhu seluruh aula Phoenix meningkat tajam. Feng Suer, harta yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada Sekte Divine Phoenix, Dewa Phoenix masa depan dari Sekte Divine Phoenix. Kebanggaan terbesarnya dalam hidupnya, putrinya yang paling disayangi, yang lebih penting daripada hidupnya sendiri dan seluruh Sekte Phoenix suci di dunianya, menangis karena orang luar, seseorang yang dimusuhi oleh Sekte Phoenix suci. Dia tidak pernah bisa menyalahkannya. Dia menyalahkan Feng Suer, tapi kebenciannya pada Yun Che telah tumbuh ribuan kali lipat. Sebagai perbandingan, dia memiliki garis keturunan Phoenix, dan apapun yang dapat merendahkan martabat seluruh sekte tidak perlu disebutkan. Karena usulan Feng Suer untuk memperlakukan Blue Wind Country dengan baik menyebabkan dia berada dalam kekacauan sehingga dia bahkan mengeluarkan larangan seluruh kota. Sekarang, Yun Che masih hidup. Jika Feng Suer tahu bahwa Yun Che masih hidup, dia tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi. Feng Ximing berkata dengan tenang, namun, Suer biasanya berada di alam Phoenix atau lembah Qifeng. Hal ini sama sekali tidak mungkin dilakukan di alam Phoenix. Lembah Qifeng memiliki 3 sisi penghalang, dan sisi lainnya ditutupi dengan tembok besar Phoenix. Hanya orang-orang dari sekte saya yang dapat memasuki formasi. Tidak mungkin bagi Yun Che untuk melakukan interaksi lain dengan Suer. Petik 2. Masalahnya kemungkinan besar muncul dalam formasi Phoenix. Wajah Feng Hengkong menjadi semakin suram. Formasi Phoenix tidak hanya dapat diakses oleh orang-orang dari sekte kami. Jangan lupa, Yun Che juga memiliki darah Phoenix. Dia juga bisa masuk tanpa hambatan. 3 tahun lalu, lebih dari 10 hari sebelum dimulainya 7 turnamen pemeringkatan kerajaan, Anda pernah memberitahu saya secara pribadi bahwa Feng Chihuo, kepala pelindung Chener, meninggal secara tragis di formasi Phoenix. Feng Ximing tiba-tiba terkejut, dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Ayah, dapatkah dikatakan begitu kamu membunuh Feng Chihuo saat itu? Apakah orang ini Yun Che? Dan kemudian dia melewati formasi Phoenix dan memasuki lembah Phoenix tempat tinggal Suer. Petik 2. Itu sangat mungkin. Feng Hengkong berkata dengan serius. Tangannya yang terkepal membuat gerakan suara klik. Saat itu, ketika dia mendengar tentang kematian Feng Chihuo, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Pada saat itu, dia sepenuhnya mempersiapkan turnamen peringkat 7 kerajaan dan Bahtera Suan kuno. Bagaimana dia bisa peduli dengan kematian seorang pelindung kecil, dan di Phoenix? Kematian dalam formasi besar hanya bisa terjadi karena pertarungan antar klan yang sama. Yang lemah akan mati karena keterampilan mereka lebih rendah dari yang lain. Dan semua perkataan dan ekspresi Feng Suer setelah bangun tidur membuatnya merasa terganggu dan secara tidak sengaja memikirkan hal kecil ini dari 3 tahun lalu. Suer baik dan polos, dengan hati yang bersih, dan Yun Che memiliki aura burung Phoenix. Bahkan jika dia menerobos ke lembah Qifeng, Suer tidak akan waspada. Selain itu, Yun Che memiliki lidah yang sangat tajam, dan dia menyangkal hampir semua yang dia katakan di pertandingan peringkat. Dia tidak bisa berkata-kata, bagaimana Suer bisa menahan godaannya. Feng Hengkong mengertakkan gigi. Meskipun ini semua hanyalah tebakan, semakin dia memikirkannya selama periode ini, semakin dalam perasaannya, semakin besar kemungkinannya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tubuh Feng Ximing tanpa sadar memiliki aura jahat yang sama dengan Feng Hengkong. Tentu saja, bunuh dia dalam waktu sesingkat mungkin. Feng Hengkong berkata dengan niat membunuh, tidak peduli apapun, Suer tidak boleh diizinkan untuk melihat Yun Che lagi, tidak. Suer tidak boleh tahu itu dia masih hidup. Minger, tolong beritahu para tetua untuk berkumpul di Aula Phoenix pada siang hari besok untuk membahas hal-hal penting. Selain itu, untuk membunuh Yun Che, sepertinya perlu mengundang seorang tetua yang hebat untuk keluar. Meskipun Yun Che sudah memiliki basuhan kemungkinan mencapai tahap akhir kekuatan sangat kecil, tapi dia harus mati. Ketika kata-kata terakhir Feng Hengkong jatuh, itu disertai dengan suara gigi terkilir. Dalam hidupnya, dia belum pernah merasakan niat yang begitu dalam untuk membunuh seseorang.
Siapapun di Sekte Phoenix Ilahi akan tercengang ketika mereka mendengar bahwa Tetua Agung, yang merupakan landasan seluruh sekte, diminta untuk keluar dan membunuh seorang pemuda berusia 20-an, tetapi Feng Ximing tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Karena seperti yang dikatakan Feng Hengkong dengan kata lain, Yun Ce harus mati. Hidupnya tidak berharga, tapi ini menyangkut Feng Shuer. Anakku menerima perintah. Feng Ximing menundukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Setelah dada Feng Hengkong naik dan turun dengan keras, dia akhirnya perlahan menjadi tenang. Dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, sepertinya sebelum kita dapat memastikan bahwa Yun Ce sudah mati dan semua masalah di masa depan teratasi, kita harus menemukan cara untuk menundanya, kematian Yun Ce. Sudah waktunya bagi Shuer untuk pergi ke wilayah es dan salju kerajaan Blue Wind. Dia berbalik dan menatap wajah kanan Feng Ximing. Matanya sedikit melembut. Minger, apakah wajahmu masih sakit? Ya, ayahku membuat kesalahan karena tergesa-gesa, dan aku tidak bisa membantumu. Feng Ximing dengan cepat berkata dengan tulus dan takut, ayah, apa yang kamu bicarakan? Anak itu membuat kesalahan sesaat, yang mana membuat Shuer sedih. Sang ayah memberi pelajaran kepada anak itu, dan anak itu hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri dan ketakutan, tanpa keluhan apapun. Kata-kata ayahku benar-benar membuat anak itu kesal. Petik 2. Haha. Feng Hengkong tersenyum tipis, seolah senang, lalu melambaikan tangannya. Silakan. Kami, ayah dan anak, hanya perlu mengetahui kata-kata ini hari ini. Petik 2. Ya, tentu saja, anak itu tidak akan mengucapkan sepatah kata pun kepada siapapun. Anak itu akan berhenti mengganggu ayah dan pergi. Setelah meninggalkan Aula Phoenix, wajah Feng Ximing yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi suram, dan dia mengangkat kepalanya. Ayo, sentuh wajah kananmu yang bengkak. Seluruh wajahmu mulai berubah, matamu perlahan melebar ke ukuran maksimalnya. Dalam di pupilnya, ada jalinan kacau antara aura pembunuh yang sangat dingin dan aura jahat. Perlahan, jejak darah mengalir merah dari sela-sela giginya yang terkatup dan berkumpul di sudut mulutnya yang gemetar. Yun Ce, kamu berapa berani? Kamu berapa berani? Bersambung.